Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan masalah taubat, yang dimana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting di dalam perjalanan hidayah kita. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu akan senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hari-hari di mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan silih bergantinya ketaatan dan kemaksiatan, maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kelima yang menunjukkan tentang keutamaan taubat, atau kenapa kok kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kata beliau, anna taubatan nasuha sabilun ilal falahi wa takfiru sayyiati wal fauzu bil jannati. Bahwasanya taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar jujur di dalam hati seseorang, adalah merupakan jalan untuk seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, jalan seseorang itu mendapatkan keberuntungan. Dan taubat itu adalah merupakan sebab takfirus sayyiat. Taubat itu adalah merupakan sebab seseorang itu dihapus dosa-dosanya, keburukan-keburukannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu akan beruntung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Kita panggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan orang yang beriman. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Kenapa? Bukan berarti orang yang beriman itu tidak salah. Bukan berarti orang yang beriman itu tidak terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan. Akan tetapi orang-orang yang beriman, sempurnakanlah iman kalian. Dengan apa? Dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan kalian apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Taubat yang benar. Taubat yang betul-betul hati itu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha ini, asa rabbukum ayyukaffira ankum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilakum jannat. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi,
mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Supaya apa? La'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya wahai orang-orang yang beriman, kembali. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat mereka al-mu'minun. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Kalian menjadi orang-orang yang bahagia ketika apa? Ketika kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Fala sabila ilal falahi illa bitaubah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali apa? Kecuali seseorang itu bertobat. Orang pengen bahagia, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia ar-ruju'u amma yakrahuhu Allahu dhahiran wa batinan. Kembali, taubat itu adalah kembali dari apa-apa yang Allah benci, baik itu adalah merupakan perkara yang dhahir maupun perkara yang batin. Kembali kepada apa? Ila ma yuhibbuhu dhahiran wa batinan. Kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik secara dhahir maupun yang batin. Makanya kata beliau, wadalla hada, ini semua menunjukkan anna kulla mu'minin muhtajun ila taubah, bahwasanya setiap orang yang beriman itu sangat butuh terhadap yang namanya taubat. Li'anna Allaha khatabal mu'mini jami'an, karena Allah mengajak bicara itu orang-orang beriman. Yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Kemudian wa fihi al-hattu al-ikhlasi bit-taubah. Begitu pula di dalamnya ini ada anjuran untuk ikhlas di dalam bertaubat. Ketika Allah mengatakan apa? Wa tubu ilallah. Ai lali maksudin ghairi wajhihi, bukan untuk maksud selain Allah. Karena terkadang seseorang itu bertaubat, Pak. Ya kan? Karena dia ketahuan sama istrinya berbuat dosa. Akhirnya taubat. Wis aku taubat lah. Enggak ngulangi tenan, enggak ngulangi maneh. Terkadang juga gitu, istrinya bertaubat karena apa? Ketahuan dari suaminya. Makanya apa? Usahaku pokoknya taubat. Taubatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut sama istrinya. Atau takut sama suaminya. Ini namanya bukan taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya apa? Ikhlas. Betul-betul apa? Betul-betul taubatnya itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Taubat bukan karena istri, bukan taubat karena suami, taubat bukan karena si fulan dan si alan, tapi apa? Taubat itu karena lillah. Min salamatin, min afatid dunia. Terkadang seseorang itu taubat karena apa? Karena takut dunianya nggak dapat. Makanya apa? Berhenti. Gitu kan? Auriyain au sum'atin, atau seseorang itu taubat apa? Ria atau sum'ah, pengen didengar. Au nahwi dzalika minal maqasidil fasidah, atau selain dari itu dari maksud-maksud yang apa? Maksud-maksud yang rusak. Apapun itu ikhwan. Maka hendaknya seseorang itu bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Anda masih ingat dulu, Pak, ketika saya belajar di Yaman. Habis itu saya main ke salah satu markaz yang ada di Yaman. Ketika saya main ke markas tersebut, ada salah satu ustadz besar juga di sini yang saya ketemu di tempat tersebut. Habis itu, ketika itu saya ditanya, antum dari mana? Saya bilang, saya dari Syekh Abu Hudzaifah dari Bani Tobian. Saya bilang. Ditanya, kok antum bisa tahu sini? Markas ini. Ditanya, dikorek. Karena anak pas waktu itu 3 malam di sana, pengen main ke markas tersebut. Habis itu, karena ditanya macam-macam, sampai ditanya, belajar SMA-nya di mana? Anak bilang di Man 1 Jogja. Bukan di Jamilur Rahman, tak? Pokoknya semua ditanya gitu. Habis itu, anak disuruh untuk tu'lin taubat. Kamu harus mengiklankan taubatmu di hadapan seluruh seluruh tolib Indonesia katanya. Habis itu anak bilang, anak pengen ketemu Syekh aja. Ketika itu rahimahullah, Syekhnya masih hidup dan sekarang sudah meninggal.
Setelah ngobrol sama syekh tersebut, "Syekh, kaifal hal?" "Khair," kata dia, "alhamdulillah." Dan habis itu syekh tanya sama anak, "Antum aina tata'allam?" katanya. Anak bilang, "Ana indah Abi Hudzaifah." Belajar di Abi Hudzaifah. Habis itu anak tanya kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu Syekh tentang Abi Hudzaifah?" Karena temenan gitu kan. Pas waktu di Damaj temenan. Abu Hudzaifah orang rajulun ma'ruf, muhaddits, habis itu ngajar hadis sejak zamannya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Habis itu di ini. Habis itu anak tanya, "Kalau saya belajar di situ, apakah saya berdosa, Syekh?" Kata dia, "Lah, kenapa dosa? Ini murid-murid Indonesia suruh saya taubat," saya bilang gitu. "Kayaknya saya ini pendosa besar," saya bilang, "sampai harus mengiklankan taubat," katanya. Maka ini kawan, masanya subhanallah, ada dulu masih ramai seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai pudar hal-hal yang seperti itu di dunia persalafian. Gitu kan. Dunia persilatan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit intermezzo berkaitan dengan masalah taubat, langsung terngiang kembali bagaimana kita dulu disuruh untuk iklan taubat. Gitu kan. Nah, oleh karenanya taubat ini penting bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan seseorang itu bahagia, beruntung. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ikhwan, kata beliau, anna taubata sababun fi mahwidz dzunubi wal ma'asi. Taubat itu adalah merupakan sebab dihapusnya dosa-dosa dan maksiat. Allati tuthqilu kahilal abdi wa tuhjibu qalbahu anillah. Yang dimana namanya dosa dan maksiat itu memberatkan punggung seorang hamba dan menghijab atau menutupi hati seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka punggungnya itu akan berat. Punggungnya akan berat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi apa? Anqadha dhahrak." Gitu. Apa artinya anqadha dhahrak? Baiki hafal alam nasrah tapi ra tahu maknanya, susah. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, ya kan? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meletakkan darimu itu dosa-dosamu. Diampuni dosa-dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dosa-dosa tersebut itu apa? Anqadha dhahrak. Itu memberatkan apa? Punggung. Makanya orang kalau banyak dosa, itu berat. Konsolat, angel. Untuk melakukan kebaikan, berat. Kenapa? Karena punggungnya itu berat. Berat dari yang namanya apa? Dari yang namanya dosa. Orang kalau dia berbuat maksiat, orang kalau dia itu banyak dosanya, maka apa? Tuthqilu kahilal abdi. Dia itu akan memberatkan apa? Memberatkan punggungnya untuk melakukan ketaatan. Makanya disuruh untuk birrul walidain, angel. Suruh untuk sholat, abot. Suruh ngaji, males. Disuruh untuk apa-apa? Berat orang-orang yang mereka banyak dosa. Karena punggungnya apa? Punggungnya berat. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ketaatan begitu ringan. Karihil mursalah. Seperti apa? Seperti hembusan angin. Nah, taubat itu akan menghilangkan rasa berat seorang hamba di punggungnya tersebut. Begitu pula namanya taubah itu juga adalah merupakan sebab untuk menghilangkan dosa dan maksiat, yang dimana dosa dan maksiat itu apa? Itu menghalangi hati seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anil ladzati wat tuma'ninati fi ta'atihi. Yang dosa tersebut menghalangi dari kelezatan dan ketenangan di dalam ketaatan kepada Allah. Orang kalau banyak dosa, Pak, sholat itu meskipun dia melakukan sholat, tidak nyaman. Orang itu kalau banyak dosa, meskipun dia ngaji, maka apa? Maka tidak merasakan apa? Tumakninah ngajinya. Wa anil farhi was sururi bikurbihi. Dosa akan menghalangi yang namanya kebahagiaan dekat dengan Allah. Wa tukabbilu qalbahu. Sehingga
terborgol hatinya, wajawarihuhu, begitu pula anggota badannya, anil musara'ati fi mardatihi, dari bersegera untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bermaksiat banyak dosanya kayak terborgol. Wis punggungnya berat, hatinya terhalangi dari Allah, hatinya terhalangi dari tumak nina, ketenangan, hatinya terhalangi dari yang namanya kebahagiaan. Ini orang-orang yang berbuat dosa. Makanya kita sebenarnya coba kita rasakan. Insya Allah kita semua bisa merasakan kok. Orang kalau dia banyak nonton, orang kalau dia lagi banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dia lagi matanya nggak dijaga, orang banyak kalau seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Nah, kon ngaji. Wangel. Orang kalau dia habis isya kemudian bermaksiat, suruh dia bangun malam, sholat, berdiri di hadapan Allah. Berat. Tapi ketika sholat isya, habis sholat isya bisa berdoa, kemudian bisa melakukan ketaatan kepada Allah, dimudahkan sama Allah bangun. Begitu ringannya seseorang itu bangun. Ini mujarab, bisa diperhatikan. Kalau dari pagi bangun, sudah melakukan sholat fajar, sholat subuh, ngaji, subhanallah, itu nanti dimudahkan terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena punggungnya ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abi Hurairah, annal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan satu kesalahan, Pak, itu diberi titik di dalam hatinya, titik hitam, satu cetuk hitam. Fa idza huwa naza'a, kalau dia itu cabut, dia bertobat kepada Allah, wastaghfara, maka apa? Sukila qalbuhu, maka diperbaharui, diamplas lagi hatinya tersebut. Wa in ada, kalau dia balik lagi ke dosa, zida fiha, gitu, ditambahkan lagi titik hitam, sampai apa? Hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya itu seperti kalkuzi, ya kan? Mujakhian, itu seperti panci, pantat panci yang dibalik. Bagaimana? Hitam kan? Gitu loh. Seperti pantat panci yang dibalik, hitam. Hati itu satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, sampai hati itu kalkuhi mujakhian, dia itu seperti kalkuzi mujakhian, itu seperti pantat panci yang dibalik, kemudian apa? Warnanya hitam. Dan itulah wahuwarronul ladzi dzakarallah, itu adalah arron yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan itu adalah merupakan ron terhadap hati mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang harus betul-betul kita pahami, ikhwan. Yang dimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inda dzikri li ba'dil uqubatil lati rattabahallahu 'ala dzunub. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan sebagian dari akibat orang yang berbuat dosa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala apa? Wa minha hijabul qalbi anir rabbi fid dunya. Orang kalau berbuat dosa terhalangi dari Allah di dunia hatinya. Untuk kenal sama Allah sulit. Untuk bisa nangis di hadapan Allah berat. Untuk dia bisa bahagia dekat dengan Allah gak bisa. Terhalangi hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang banyak maksiat. Wal hijabul akbar, dan hijab yang paling besar nanti pada hari apa? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Sebagaimana yang Allah katakan, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nasallallahu alaihi. Dosa itu di dunia orang itu gak bisa kenal sama Allah. Dan nanti yang paling berat yaitu apa? Di akhirat orang gak bisa melihat Allah. Itu dampak dari dosa. Di dunia dia gak kenal sama Allah. Gak bisa bahagia kenal sama Allah, gak bisa bahagia dekat dengan Allah, nggak bisa dia menangis di hadapan Allah, nggak bisa dia berserah diri di hadapan Allah. Itu di dunia karena disebabkan karena dosa. Dan nanti yang paling besar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nanti di akhirat dia terhalangi dari melihat wajah Allah. Ini asli gak kenal sama Robnya di dunia dan akhirat. Begitu meruginya. Padahal kebahagiaan ada pada di hal tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika kebahagiaan penduduk surga yang paling bahagia adalah melihat wajah Allah, maka orang yang beriman kebahagiaan ketika di dunia, ma'rifatullah. Berbanding terbalik. Coba jenengan perhatikan.
Orang yang beriman di akhirat, kenikmatan yang paling besar apa? Melihat wajah Allah. Orang beriman, kenikmatan yang paling di dunia yang paling besar mengenal Allah. Makanya kalau di akhirat orang yang beriman mendapatkan pahala yang paling besar, kenikmatan yang paling besar melihat wajah Allah, kenikmatan orang yang beriman yang paling besar ketika di dunia itu mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Kalau orang pendosa, orang yang bermaksiat kepada Allah, ketika di dunia dia nggak kenal sama Allah karena ada hati yang tertutupi oleh dosa tersebut sehingga akhirnya nggak bisa kenal sama Allah, nanti di akhirat mereka juga akan diiqab sama Allah Subhanahu wa taala, sama sekali nggak melihat wajah Allah. Sama sekali nggak melihat wajah Allah. Makanya inilah bahayanya dosa. Inilah bahayanya apa? Maksiat. Jangan diremehkan. Yang namanya dosa, yang namanya maksiat, ini berbanding balik dengan orang yang beriman nantinya. Ini berbanding balik. Maka kata beliau, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, famana'athum ad-dunubu ayyaqta'u al-masafata bainahum wa baina qulubihim. Maka hatinya telah menghalangi mereka untuk apa? Mengambil sebuah jarak antara mereka dan antara apa? Antara hati mereka. Dibikin jarak antara Allah sama apa? Sama hati. Siapa yang menghalangi ini? Yang menghalangi dosa. Akhirnya dosa itu, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau sudah itu hatinya itu sudah muswaddan, hatinya itu sudah hitam. Akhirnya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Hatinya itu nggak kenal yang ma'ruf, nggak kenal yang mungkar. Nggak kenal mana kebaikan, mana kemungkaran, itu nggak tahu. Dan itu yang paling bahaya. Orang kalau nggak tahu ma'ruf sama mungkar, kadang mungkar disangka ma'ruf, kadang ma'ruf dikira adalah mungkar, ini adalah merupakan perkara yang sangat membahayakan. Fayasilu ilaiha fayara ma yuslihuha wa yuzakkiha wa ma yufsiduha wa yushkiha. Sehingga orang-orang tersebut melihat apa yang membuat baik pada jiwanya, mensucikannya, dan apa yang merusaknya dan membuat sengsara. Ya kan? Kemudian wa ayyaqtaul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim fatasilul qulubu ilaihi. Dan orang-orang yang mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memotong batasan antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati itu bisa sampai kepada Allah, fatafuzu biqurbihi wa karamatihi, hati itu bisa bergembira dengan dekat dengan Allah, itu semua dipotong sama yang namanya dosa tadi. Kemudian wataqarru bihi ainan, begitu pula akan bahagia ketika dekat dengan Allah, itu dipotong karena dosa tadi. Watatibu bihi nafsan, jiwa menjadi baik, balkanatid dunubu, bahkan namanya dosa itu apa? Hijaban, bahkan justru malah menjadi hijab. Justru malah menjadi apa? Penghalang bainahum wa baina qulubihim, penghalang antara Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hati mereka. Wa hijaban bainahum wa baina rabbihim, penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala wa khaliqihim. Ini bahayanya dosa, ikhwan. Makanya kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kita harus banyak-banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah tadi saya sampaikan 70 sampai 100 kali sehari, yo kita harusnya lebih, Pak. Kan seperti itu. Kalau Rasulullah itu istighfar sehari 70 kali, yo paling enggak kita 700, kan seperti itu. Oh, Rasulullah itu enggak punya dosa, gitu kan? Diampuni sudah dosanya. Maksum, dijaga sama Allah. Lah kita keluar rumah baru metu dari rumah wis dosa. Oh, kadang di dalam rumah dosanya banyak. Ya kan? Di dalam rumah itu dosanya banyak, apalagi keluar, kan seperti itu. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Kemudian wahadihil hujubul lati 'alal qalbi iddatu anwa, dan penghalang-penghalang ini, ikhwan, terhadap yang namanya hati itu banyak macamnya. Yang pertama, kata beliau, hujubud dzunubid dzahirah, yaitu hijab dosa-dosa besar. Hijab dosa-dosa yang dohir. Ini menghijab banget gitu loh. Ini apa? Menghalangi sekali dosa-dosa yang apa? Dosa-dosa yang dohirin. Orang seumpamanya dia bermaksiat dengan matanya, subhanallah. Sehingga dia, makanya sampai disebutkan, ikhwan, oleh para salafus soleh, ketika mereka itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan dosa. Ketika dia
orang itu nggak bisa melihat cantiknya istri. Ya kan? Ada orang bertanya kepada seorang imam, ya imam, kenapa kok saya kalau pulang ke rumah itu nggak pernah melihat istri saya cantik? Gitu. Nggak pernah melihat istri itu subhanallah, ayu, menawan, menarik. Enggak, ngelihat istri biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kata imam tersebut, kamu nggak pernah ghaddul basar di luar. Karena engkau nggak pernah ghaddul basar, engkau nggak pernah menundukkan pandanganmu di luar, sehingga apa? Allah cabut nikmat melihat istri itu cantik. Subhanallah. Begitu luar biasanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang apa? Orang kalau pengen melihat istrinya ayu, cantik, wis delok niku jempol tok lho. Delok. Itu di rumah istri itu akan menawan. Istri itu subhanallah begitu luar biasa gitu. Kenapa? Karena hatinya matanya dijaga, Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan seseorang itu untuk apa? Untuk melihat istrinya itu apa? Istrinya cantik, istrinya itu menarik dan lain sebagainya. Wong kita subhanallah sing didelok macam-macam gitu kan. Makanya delok di rumah kok koyo ngene, ya kan susah kalau kayak gitu kan. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati dari dosa-dosa yang dohir ini bisa menghalangi seseorang. Bisa menghalangi hatinya dari Allah, bisa menghalangi kebaikan yang ada di dalam rumah, bisa menghalangi barokah-barokah yang ada. Ini disebabkan karena apa? Karena ad-dzunubudz dzahirah. Kemudian yang kedua, ikhwan, hujubud dzunubul batinah. Ada dosa-dosa batin. Ini juga bahaya. Dosa-dosa batin ini bisa menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kal kiber, hati-hati dosa kiber itu. Sombong. Hati-hati dosa ujub, bangga diri, kepedean. Kemudian apa? Arya. Ya kan? Arya. Yaitu pengen dilihat oleh orang. Hasad. Kemudian al-fakhru wal khuyala. Sombong sama. Wal hawa wa ghairiha dan selainnya. Wa hiya ma yusamma bi amradil qulub. Itu semua disebut dengan penyakit-penyakit hati. Wahadan nau nas'alullah al-afiyah asyaddu khataran mimma qablaha. Penyakit-penyakit hati ini, Pak. Kata beliau, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini jauh lebih bahaya daripada penyakit maksiat dohir. Kenapa? Karena maksiat dohir itu nampak, Pak. Orang berbuat maksiat dohir itu tahu. Orang berzina tahu kalau itu zina. Itu adalah sesuatu yang salah. Ya kan? Orang mencuri tahu kalau itu salah. Ya kan? Orang dia melakukan maksiat-maksiat yang lain itu sesuatu yang dohir, semua orang paham. Tapi terkadang penyakit-penyakit hati ini terkadang seseorang itu apa? Nggak sadar kalau itu adalah merupakan dosa. Nggak sadar kalau itu adalah sebuah dosa. Dan ini jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena kata beliau yang pertama, kenapa lebih bahaya? Li khafaiha wa diqqatiha. Karena saking tersembunyinya penyakit hati ini. La yash'urul mar'u biha, terkadang nggak sadar kalau menimpa. Kadang ada orang sombong tapi nggak sadar kalau dirinya sombong. Gitu loh. Ada orang ujub, bangga diri tapi nggak sadar kalau dirinya apa? Bangga diri. Ada orang hasad tapi apa? Nggak sadar kalau dirinya hasad. Ada orang riya, nggak sadar kalau dirinya riya. Sehingga apa? Wa ma'amururiz zaman. Bersamaan dengan waktu, berjalannya waktu, sehingga apa? Tasbahu khuluqon. Sehingga akhirnya penyakit ini menjadi apa? Menjadi tabiat. Orang sombong sehingga menjadi tabiat dia sombong. Ini kan bahaya, Pak. Kalau sudah tabiat dia sombong, wah sudah bencana ini. Tabiat dia suka merendahkan orang lain, wah sudah luar biasa ini. Ini sudah penyakit apa? Ini penyakit yang paling bahaya ini. Kemudian wataba'an lahu, sehingga menjadi akhlak bagi dia dan menjadi tabiat bagi orang tersebut. Fayuzawiluha fi hayatihi duna taharruj, sehingga dia menjalankan itu semua di dalam kehidupannya apa? Tanpa harus merasa dosa. Gitu loh. Dia terus-menerus di dalam kehidupannya seperti itu. Dhannan minhu, dalam prasangkaan darinya annaha akhlaqun jubila alaiha, bahwasanya ini memang saya sudah mulai dulu ya seperti ini. Padahal apa? Itu dibuat oleh dirinya sendiri. Wahia fil haqiqati amradun usiba biha, padahal dalam hakikatnya itu penyakit yang menimpa orang tersebut. Hati-hati makanya. Kemudian yang kedua, kenapa kok lebih bahaya, Pak? Kenapa kok lebih bahaya penyakit hati ini? Kata beliau, anna ba'dun nas, karena sebagian manusia itu apa? Qad yash'uru bihadhil amradil qalbiyah,
Terkadang seorang itu merasa dengan penyakit-penyakit ini. Walakinnahu la yukirru bidzalika, akan tetapi dia nggak mau mengakui hal tersebut. Bal yusammiha bighairi ismiha hakiki, bahkan memberi nama dengan nama yang selainnya. Wah, ini lebih bahaya lagi. Orang ujub fayusamma al ujub dikasih nama apa, Pak? Ajilu busyral mu'minin. Wah, ini kan kebahagiaan orang mukminin yang didahulukan, gitu. Padahal dia bangga diri. Tapi apa? Dia mengatakan apa? Bangga diri, dia mengatakan apa? Pede. Orang itu kan harus pede, harus punya apa? Punya kepercayaan diri, padahal ujub, gitu. Makanya orang ujub itu berawal dari mana? Berawal dari mana, Pak? Ya percaya diri, kepedean, gitu loh. Orang ujub itu kan kepedean, luweh gitu kan. Kelebihan pede, gitu loh. Makanya dia bangga dirinya, saya mampu ini, saya mampu ini, saya mampu ini. Lupa kalau itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih nama yang lain, padahal ya ujub, gitu. Orang terlalu bangga diri. Aku mampu ini, aku mampu ini. Makanya ketika Qarun mengatakan, ketika mendapatkan harta yang begitu banyak, apa yang dikatakan oleh Qarun? Beliau mengatakan, gimana ayatnya itu? Ilmun indi. Gimana ayatnya? Bentar, cari dulu ayatnya, Pak. Ayatnya tadi muncul, hilang lagi. Qala innama utituhu ala ilmun indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku dikasih harta yang banyak ini karena apa? Ya, karena memang aku pinter. Gitu loh. Kan itu ujub. Gitu loh. Makanya betapa banyak seseorang itu terkadang bangga, wah aku marketing, wah aku memang ahlinya, ya kan? Itu kan ujub sebenarnya. Aku itu punya harta banyak, ya memang aku pantas, wah aku memang marketing top, aku CEO, aku COO, aku apa mana, ya kan? Itu ujubnya banyak gitu loh. Cuma kadang sebagian orang menamakan apa? Memang kamu itu harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kamu nanti apa? Wah, lemah jiwamu kalau kamu nggak punya percaya diri. Hati-hati, percaya diri sama ujub ini tipis loh, Pak. Gitu. Nah, kadang ada orang punya ujub karena dikasih nama yang lain, akhirnya apa? Lupa kalau itu adalah merupakan penyakit hati. Padahal itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang al-ghirah minal akharin, cemburu atau hasad, ya kan? Justru malah dikasih nama apa? Hamiyatun liddin wa ghiratun alaih. Ini menjaga agama. Padahal apa? Sebenarnya apa? Cemburu. Gitu loh. Hasad kadang dikasih nama apa? Tanafus. Orang hasad gitu loh. Dia hasad sama temennya gitu kan. Tapi dibilang apa? Kan fastabiqul khairat. Gitu loh. Fastabiqul khairat. Padahal ya hasad gitu loh. Ini dikasih nama yang lain sama orang lain. Hasad dikasih nama tanafus, berlomba-lomba. Ya kan? Kemudian kadang kiber, orang sombong itu kadang dikasih nama apa? Izzatun nafs, harga diri, gitu kan? Padahal apa? Sombong, gitu loh. Kita itu harus punya harga diri, maksudnya kita itu harus punya kesombongan gitu. Ini kawan, kadang dikasih nama dengan nama-nama yang lain, padahal itu hakikatnya ya ujub, hakikatnya ya hasad, hakikatnya itu adalah merupakan al-kiber, hakikatnya itu adalah merupakan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, cuma dikasih nama yang lain. Kemudian yang ketiga, ikhwan, kenapa kok penyakit hati ini lebih bahaya? Anna amradul qulubi hiya fil haqiqah judurun fil qalbi. Penyakit hati ini sebenarnya akarnya, gitu loh. Pada hakikatnya ini akarnya itu di dalam hati itu, ini penyakit ini. Lidzunub, bagi semua dosa, adz-dzahirah. Tamudduha wa tu'ajjijuha. Nah, akar ini itu yang menyalurkan kepada anggota badan, dan itu yang menggerakkan apa? Menggerakkan dosa tadi, anggota badan tadi untuk melakukan dosa. Fakullama tabal abdu minadz dzambi ada ilaihi. Tatkala seorang hamba dia bertobat dari dosa, dia akan balik lagi. Lianna, kenapa? Lianna jidradz dzambi wa aslahu ma zala mawjudan fil qalbi. Karena akarnya sebenarnya masih ada. Akarnya itu masih ada. Nah, kalau akarnya di dalam hati ini nggak dicabut, nggak tobat,
Gitu loh. Hatinya betul-betul nggak tobat, ya dia terus hilang, ya dia tumbuh lagi, hilang, dia tumbuh lagi, hilang, dia akan tumbuh lagi. Makanya taubat itu adalah merupakan apa? Taubatul qalbi. Taubat itu adalah merupakan taubat hati. Itu yang harus kita perhatikan. Hati, akar inilah yang harus kita cabut dosa-dosanya. Dari apa? Dari hasad, dari kiper, ya kan? Dari ujub, dari semuanya penyakitnya itu berawal dari apa? Dari hati. Karena apa? Karena itu adalah merupakan juzur. Itu adalah merupakan apa? Akarnya. Walau zalal aslu, la zalal far'u. Kalau seandainya asalnya itu hilang, maka apa? Ya dia sudah nggak tumbuh lagi. Gitu. Nggak tumbuh lagi. Fahiyya tushbihu a'malal qulubi binisbah li ta'ati dhahirah. Maka itu seperti halnya apa? Itu seperti halnya amalan-amalan hati kalau ditinjau dari apa? Amalan ketaatan yang dhahir. Kalau amalan hati itu bisa menggerakkan amalan-amalan dohir untuk berbuat takwa, sama. Penyakit-penyakit hati juga akan menggerakkan amalan-amalan dohir itu untuk berbuat maksiat. Ini bahayanya apa? Bahayanya yang namanya dosa. Makanya kita harus banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tadi, supaya tidak tumbuh ron ala qulubihim makanu yaksibun. Supaya tidak tumbuh penyakit di dalam hati terhadap apa yang senantiasa kita kerjakan. Kemudian ikhwan, yang ketujuh, kenapa kok kita harus bertobat? Makeh men ya. Gitu loh. Sampai bapak-bapak ini kapan selesai Ustaz ini? Ono sing wis molet-molet, Ustaz ya molet-molet gitu kan. Ya, ngombe dulu, Pak. Yang ketujuh, anna taubata. Kenapa kok kita harus bertaubat? Anna taubata sababun biidnillahi fi daf'il balaya wal kawarithi wal masaibi wal hurubi wal kurubi wa intisharil amradi wal biati wa ghala'il as'ari wa ghairiha qabla wuku'iha. Tobat itu, Pak, sebab dengan izin Allah untuk menolak bala, sebab untuk menolak bencana, sebab untuk menolak musibah, sebab untuk menolak perang, sebab untuk menolak kesusahan, sebab untuk menolak tersebarnya penyakit atau wabah, sebab untuk menolak apa, Pak? Barang-barang larang, mahal, dan selainnya. Sebelum apa? Sebelum terjadinya. Makanya banyak-banyak tobat. Makanya kalau sekarang harga cabai kok tiba-tiba 100 per kilo, makanya apa? Hadapi dengan apa? Dengan istighfar. Gitu. Makanya kalau mau beli cabai sambil istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan seperti itu. Banyak-banyak bertobat. Makanya disebutkan, ikhwan, disebutkan bahwasannya ketika barang-barang mahal itu di zaman para salafus saleh dahulu, ketika barang-barang mahal itu di zamannya Umar kalau nggak salah itu disebutkan apa? Perbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ghala'ul as'ar. Mahalnya barang-barang itu disebabkan karena apa? Karena dunub, karena disebabkan karena dosa. Gak dijadikan berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Barangnya akhirnya langka, akhirnya jadi mahal dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau kita melihat kok barang larang, emas tambah larang, ya kan? Makanya emas kan tambah larang, banyak-banyak istighfar atau banyak-banyak alhamdulillah. Iya, oleh sudah dolan ya alhamdulillah. Kan seperti itu. Yang mau beli ya istighfar kan seperti itu. Maka ini kawan, perbanyak untuk istighfar kepada Allah. Karena apa? Taubat ini sebab seseorang itu dengan izin Allah untuk menolak bala. Musibah yang terjadi dan lain sebagainya, kalau kita perbanyak istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Wa raf'uha ba'da wuku'iha, dan Allah akan angkat setelah itu terjadi. Jadi sebelum terjadi bisa ditolak sama Allah. Kalau sudah terjadi diangkat sama Allah. Sawa'an ala mustawal afrad awil mustama. Sama saja itu untuk seluruh kalangan umum atau untuk sendiri. Gitu loh. Makanya saya itu, Pak, ya alhamdulillah ya, sebagai bentuk berusaha untuk mempraktekkan ini, Pak. Kadang saya itu waktu mepet-mepet. Mungkin teman-teman tahu bagaimana saya di dalam menjalani apa? Menjalani perjalanan jadwal, gitu kan. Sehingga saya itu kalau ada janjian itu mepet gitu. Apalagi istri saya paling tahu, Pak. Gitu. Kalau nggak mepet ya nggak masbay namanya.
gitu. Itu. Tapi apa? Ketika saya itu sudah dalam keadaan mepet gitu, jadwal sudah semuanya jadwal ngisi khutbah atau apa dan sebagainya, itu sudah mepet tinggal ini dan kira-kira itu nutut tapi ya harus apa namanya? Harus yo ngebut gitu atau harus agak sedikit ngepot gitu kan. Maka apa? Saya itu sambil jalan keluar dari rumah sudah istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu sudah istighfar. Itu saya pahami bahwasanya apa? Kalau saya istighfar itu, subhanallah, Allah mudahkan, Pak. Allah mudahkan. Jalan itu meskipun rame, kayak dikasih feeling sama Allah, salib kanan, salib kiri, set gitu. Jadinya dimudahkan sama Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu apa? Sampai sekarang itu diberi penjagaan sama Allah dan alhamdulillah istilahnya pas terus. Tapi yang saya rasakan itu termasuk diantara apa? Keutamaan istighfar. Udah istighfar perbanyak. Dalam keadaan kalau sudah lagi genting, bukan ingat apa-apa, wis istighfar saja. Istighfar saja. Kadang saya dalam keadaan kerjaan itu, Pak. Kalau saya sudah nggak dapat hotel saja dulu kalau lagi kerja itu, Pak. Di Saudi, saya itu nggak dapat kerjaan, nggak dapat hotel, padahal jamaah sudah mau datang. Itu kerjaannya apa, Pak? Wis istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wis istighfar sebanyak-banyaknya. Nanti, subhanallah, Allah mudahkan. Kadang nggak dapat hotel, betul-betul nggak dapat hotel. Jamaah mau ditaruh mana? Tapi subhanallah, Allah jadikan hati jamaah itu kadang apa? Nggak marah-marah. Saya kadang, loh kok nggak ngamuk-ngamuk? Ya alhamdulillah ini berkat istighfar gitu ya. Makanya itu luar biasanya istighfar. Makanya istighfar ini adalah merupakan sebab dengan izin Allah itu untuk apa? Untuk menolak bala, menolak musibah, ya kan? Habis itu menolak hal-hal yang bikin kita itu apa namanya? Sulit. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Perbanyak untuk beristighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina. Kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita beristighfar karena Allah adalah Zat yang Maha Ghafur Rahim. Kenapa? Orang beristighfar itu akan diturunkan hujan, diturunkan rahmat, kemudian harta akan dimudahkan. Yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian kita akan dilapangkan hartanya, akan dilapangkan istilahnya anak-anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah merupakan sebab apa? Sebab istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak, cerita tentang dalam surat Yunus. Kata Allah, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus salamma amanu kashafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin." Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini kan dakwah gitu kan, enggak diterima-terima gitu kan. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihi salam itu sudah putus asa, wis kabur lah, wis terserah, wis biar dikasih adab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada apa? Justru mereka beristighfar, bertaubat. Akhirnya apa? Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi. Terkala mereka beriman, kami angkat dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia. Wa matta'nahum ilahin, dan kami berikan mereka kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Karena sebab istighfar. Karena sebab istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah itu enggak akan pernah mengadab sebuah kaum kalau di kaum tersebut masih ada orang yang beristighfar. Kalau masih ada orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebab seseorang itu banyak-banyak meminta ampun, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar supaya apa? Diangkat bala, musibah, ditahan sama Allah dan lain sebagainya kalau ada orang-orang yang mereka beristighfar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa indama ja'aru ilallahi wastaghathu bihi wa tadarra'u lahu wastakanu, tatkala kaumnya Nabi Yunus alaihi salam mereka balik kepada Allah dan meminta kepada Allah dan mau tunduk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahdaru atfalahum wa dawabahum wa mawashiyahum, dihadirkan anak-anak mereka, binatang-binatang mereka, ya kan? Wasa'alullah ayyarfa anhumul adab, dan minta sama Allah untuk diangkat darinya adab alladzi andarahum bihi nabiyuhum, yang nabinya telah memperingatkan darinya. Fa indama rahimahullahu wa kasyafa anhumul adaba wa ukhiru. Akhirnya Allah angkat adabnya, enggak jadi diadab sama Allah. Karena sebab apa? Karena sebab istighfar. Karena sebab meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya,
walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yatadarraun. Kata Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ini, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat sebelum kalian apa? Seorang rasul. Ketika mereka mendustakan, fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra, maka kami azab mereka dengan kesusahan, dengan kesempitan. Supaya apa? La'allahum yatadarraun, supaya mereka itu mau balik kepada Allah, mau merendahkan diri, mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan apa? Menimpakan musibah. Tapi kalau seseorang itu sudah tadarru sebelum musibah itu datang, kalau seseorang itu sudah kembali kepada Allah sebelum musibah itu datang, maka apa? Ya ditahan sama Allah Subhanahu wa taala musibah tersebut. Dikatakan oleh Syekh Amin Singkiti rahimahullah taala, kata beliau, wa yufhamu minal ayat, difahami dari ayat tersebut, annal muslima, seorang muslim, idabtalahu rabbuhu bimasaibid dunya, kalau seorang hamba itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah dunia, min amrodin, dari sakit, au masaibin, atau musibah fil amwal, musibah di harta, awil ju, atau lapar, au nahwi dalika, atau yang selain dari itu, maka apa? An yatadarra'a ila rabbih jalla wa ala liuzila anhu dalika, maka hendaknya seseorang itu balik kepada Allah, tadarru, ngemis, ya kan, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya musibah-musibah tadi, dari musibah-musibah dunia. Ini ikhwan. Maka betapa banyak keutamaan bertaubat, keutamaan beristighfar yang sudah kita pelajari, ya kan? Belum lagi apa? Memang kita pantas untuk bertaubat karena dosa kita yang begitu banyak. Masa iya kita mau bertemu dengan bulan Ramadan? Masa iya kita mau masuk ke bulan Ramadan ini sedangkan hati kita nggak kita bersihkan? Terus gimana akhirnya kita bisa kuat baca Quran? Gimana akhirnya kita bisa kuat untuk sholat qiyamul lail? Gimana akhirnya kita bisa kuat untuk sedekah? Gimana kita akhirnya bisa kuat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain? Kalau apa? Kalau ternyata hati kita sendiri masih tidak karu-karuan. Makanya butuh untuk taubat, gitu loh. Butuh untuk taubat. Kenapa? Kalau hati kita masih kotor, dengar imam moco jam sajus, rampung-rampung gitu kan. Ya. Itu yang ada. Kalau hati kita masih kotor, baru baca ayat sedikit saja, maka apa? Aduh, ya Allah, suine gitu. Makanya itu yang dikatakan oleh siapa? Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalamillah. Kalau hati kalian itu suci, bersih, kalian tuh gak akan pernah kenyang dari kalamnya Allah. Terus pengen ngaji, gak berhenti-berhenti gitu kan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Makanya gak heran mereka itu ngaji bisa sehari selesai 2 kali khotaman gitu kan. Iya, kenapa? Ya kan gak pernah kenyang dari kalamnya Allah. Gitu loh. Mereka ngaji, kalau ngaji gak pernah didelok-delok kayak gini, gak pernah. Gitu kan. Kalau kita kan ngaji di target. Aku ngaji saiki, pokoknya duhur rampung. Kan gitu. Kadang sebelum duhur, apalagi sono centang-centung nih. Ya. Ting-tung. Ya. Susah. Gitu. Maka ini ikhwan, maka apa yang harus betul-betul kita siapkan untuk apa? Ya untuk kita bertaubat. Sebelum masuk bulan Ramadan, persiapkan hati kita. Terutama bertaubat kepada Allah, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Perbanyak untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fi nihayati hadzal mawdu' al-muhim. Di akhir-akhir pembahasan yang penting ini, tajdiru al-isyaratu ila syuruti taubah. Maka sepantasnya untuk memberikan isyarat kepada syarat-syarat taubat. Karena taubat itu juga butuh untuk syarat. Apa saja? Yang pertama, maka nafi haqqillahi jalla wa ala. Kalau kita itu berdosa di dalam haknya Allah. Syarat yang pertama, al-iqla'u anidz-dzunub, berhenti dari dosa tersebut. Orang kalau seandainya dia berdosa, berhenti dari dosa tersebut. Jangan diteruskan. Berhenti betul-betul, berhenti total. Kemudian yang kedua, an-nadamu ala fi'lihi. Yang kedua, nyesel. Kenapa dia melakukan hal tersebut. Kadang kita itu melakukan maksiat, bukan nyesel gitu. Ya kan? Ya memang berhenti, tapi apa? Ketoke kapan-kapan manelah gitu kan. Wah, ini yang susah ini. Allah. Kadang masih terbayang-bayang dengan maksiat yang dia lakukan, kemudian apa? Ketoke asik maksiat itu kan. Kadang enggak ada penyesalan.
Gitu, nggak ada penyesalan di dalam hati. Makanya syarat taubat itu berhenti. Kemudian yang kedua apa? Nyesel. Karena namanya orang menyesal. Gimana sih? Orang itu kalau menyesal ya dia nggak akan mau lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audati ilaihi. Dia punya keyakinan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada hal tersebut. Ini syarat ketika dosanya itu berkaitan dengan haknya Allah. Kemudian yang kedua, maka nafi hakil adamiyin. Kalau dosanya itu berkaitan dengan hak manusia, maka kata beliau, an yarudda al-madzalima ila ahliha. Kalau berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan kedoliman tersebut kepadanya. Maksudnya gimana? In kana li ahadin alaihi madlamatun min malin au aradin au ghibatin au buhtanin au namimatin au ghairiha. Kalau seandainya seseorang itu punya dosa dari hartanya orang diambil, maka apa? Selain 3 hal tadi, maka ditambah hartanya dikembalikan. Kalau seandainya dari aradin, dari harga diri, dengan apa? Kita jelekkan dia. Maka apa? Maka kita minta maaf kepada orang tersebut. Au gibah, atau seseorang gibah. Betapa banyak kita gibahin orang coba. Nah, kadang kita gibahin si fulan, si alan, si ini dan lain sebagainya. Terus saya mau tobatlah dari gibah. Kalau itu berkaitan dengan hak Adam, maka apa? Paling enggak kita minta maaf kepada orang tersebut. Afwan, anak kemarin gibahin ente. Gitu kan. Ente sih gibahin anak terus gitu kan. Maka ini harus apa? Harus dikembalikan. Atau dusta atas nama orang tersebut. Ini juga harus dikembalikan. Au namimah, atau saling mengadu domba. Atau saling mengadu domba. Semuanya harus dikembalikan. Kalau seandainya itu berkaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan manusia, minta ridhonya. Minta maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang di sisinya itu ada kedoliman kepada saudaranya dari harga dirinya atau dari sesuatu apapun itu, maka mintalah kehalalannya darinya. Sebelum apa? Pada hari ini, sebelum nanti sudah agak ada dinar sama dinar, sudah agak bermanfaat lagi. In kana lahu amalun soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka diambil sesuai dengan kedolimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia nggak punya kebaikan, maka apa? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka diambil keburukan orang yang didolimi tersebut, kemudian dikasihkan kepada orang yang mendolimi. Naudzubillah. Ini hati-hati, ikhwan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan atadruna manil muflis, apakah engkau tahu orang-orang yang muflis? Orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Maka para sahabat mengatakan man la dinar wala dirham ya Rasulullah. Orang yang nggak punya dinar sama dirham. Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang aku maksud. Bukan itu. Tapi orang muflis itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Rajulun ya'ti yaumal qiyamah bil hasanatil katsirah. Ada orang yang dia datang pada hari kiamat dengan kebaikan yang sangat banyak. Dia bangun sekolah, dia sholat, dia puasa, dia sodako, dia haji, dia umroh, dia apa dan lain sebagainya. Kemudian apa? Tapi dia syatama hada, wa daraba hada, wa akhadha mala hada. Dia mendolimi orang lain yang begitu banyak. Sehingga akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dia punya dikasihkan kepada orang yang tadi, yang sudah dicela, yang sudah dicaci maki, yang sudah disakiti. Kebaikan-kebaikannya dikasihkan. Sampai hingga akhirnya apa? Sampai hingga akhirnya habis kebaikan yang dia bawa ketika di dunia tersebut. Ternyata masih apa? Ternyata masih ada orang yang didolimi tadi, masih ada. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang didolimi, keburukan-keburukannya diambil, dikasihkan kepada orang yang dolim tadi. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah orang yang muflis. Ini orang-orang yang merugi. Hati-hati makanya, ikhwan. Kadang kita ini subhanallah ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya umroh gitu kan. Tapi apa? Lisan kita kadang kita nggak bisa jaga. Kadang tangan kita gampang apa? Jahil sama orang gitu kan. Maka ini hati-hati dengan yang namanya apa? Kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian yang ketiga, ikhwan. Syarat yang ketiga, taubat itu antakuna taubatu fi waqtil muhlah. Taubat itu harus berada di waktu yang sudah ditentukan. Wadzalika bi antakuna, dan itu waktu yang sudah ditentukan itu apa? Qabla ghargharatil maut, sebelum nafas itu di kerongkongan.
Sebelum nafas itu di kerongkongan, kan mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Maka apa? Bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari barat. Kalau ini sudah terjadi, orang sudah sakaratul maut atau orang itu melihat matahari sudah terbit dari barat, orang itu semua pasti akan mau bertaubat. Tapi apa? Yauma, hari yang dimana apa? Yauma la yanfa'u imanuha illa amanat min qabl. Hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi imannya kecuali apa? Kecuali iman yang sebelumnya, gitu loh. Sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat ketika seseorang itu sudah apa? Sudah nafasnya di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan waktu duha, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan masalah taubat yang harus betul-betul kita persiapkan. Ternyata wakeh men ya Pak ya. Banyak ini taubat itu, padahal di minggu lalu kita juga masih bahas taubat. Disambung sekarang 2 pertemuan, alhamdulillah selesai urusan berkaitan dengan masalah hati ini untuk senantiasa membawa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertobat kepadanya, untuk senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di hari-hari yang kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan kepada Allah untuk kita bisa bertobat, untuk kita senantiasa beristighfar, untuk senantiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jid wastahid, bersungguh-sungguhlah agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kita dan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Tidak perlu sampai duhur, gitu kan? Sehingga bapak-bapak juga bisa istirahat karena nanti sore tetap pelajaran normal seperti biasa. Jadi tetap ada pelajaran sore. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.